Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Wardania Tahir dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Semester 3 Universitas Muhammadiyah Kupang. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang ciri-ciri makhluk hidup menggunakan metode ceramah. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ciri yang pertama yaitu memerlukan makanan. Manusia, hewan, dan tumbuhan memerlukan makanan. Karena dengan makanan kita bisa mempertahankan hidup. Makanan yang kita makan harus bergizi seimbang. Harus mengandung zat yang diperlukan oleh tubuh seperti karbohidrat, protein, lemak, dan juga vitamin. Demikian halnya dengan tumbuhan yang memerlukan makanan untuk hidup. Ciri yang kedua yaitu makhluk hidup dapat bergerak. Semua makhluk hidup yang dapat bergerak karena ciri-ciri makhluk hidup memang dapat bergerak. Manusia dan hewan dapat bergerak dengan berbagai cara. Manusia bergerak menggunakan kaki. Dengan kaki manusia dapat berpindah tempat. Sedangkan pada hewan, contohnya katak bergerak dengan kaki, ikan bergerak dengan sirip. Dan apakah tumbuhan dapat bergerak? Tentu saja bisa. Gerakan tumbuhan berbeda dengan manusia dan hewan. Tumbuhan bergerak ketika mengalami proses pertumbuhan. Jadi, tumbuhan itu bergerak di saat dia mengalami pertumbuhan dari kecil hingga menjadi tinggi. Ciri yang ketiga yaitu makhluk hidup dapat bernapas. Bernapas adalah kegiatan menghirup dan menghembuskan udara. Udara adalah benda yang berwujud gas. Gas untuk bernapas adalah oksigen. Lalu kita hembuskan gas yaitu karbon dioksida. Jadi yang kita hirup adalah oksigen dan yang kita hembus adalah karbon dioksida. Setiap makhluk hidup memiliki alat pernapasan. Cara pernapasannya juga berbeda-beda. Manusia bernapas menggunakan paru-paru, sedangkan hewan ada yang bernapas menggunakan paru-paru dan ada juga yang menggunakan insang. Contoh yang menggunakan insang adalah ikan. Sedangkan tumbuhan bernapas melalui daun dan akar. Udara dapat masuk melalui mulut daun yang disebut dengan stomata. Dan pada batang disebut dengan lentisel dan pada akar disebut akar napas. Baik, ciri yang keempat adalah makhluk hidup dapat tumbuh. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan diawali dari kecil menjadi besar. Manusia tentu juga mengalami pertumbuhan. Pertumbuhannya ditandai dengan tumbuhnya tinggi badan, berat badan, dan lainnya. Tahapan pertumbuhan manusia yaitu dari balita, kecil, remaja, dan tua. Tumbuhan dan hewan pun sama mengalami proses pertumbuhan. Ciri yang kelima yaitu makhluk hidup berkembang biak. Semua makhluk hidup berkembang biak, artinya memiliki keturunan. Tujuannya agar tidak punah. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Sedangkan hewan berkembang biak berbeda-beda, ada yang bertelur dan ada yang melahirkan. Begitu juga dengan tumbuhan. Ada yang berkembang biak dengan cara alami dan buatan. Tumbuhan yang berkembang biak dengan cara alami, contohnya seperti padi yang berawal dari biji, dan contohnya tunas pisang. Tumbuhan yang berkembang biak dengan buatan seperti cangkok dan juga stek. Baiklah, itulah materi singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Maaf jika ada kesalahan dalam berkata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.